Hai Develop Gengs, kembali lagi di PW Podcast Season 6 Episode 2. Kita akan cerita mengukir karya. Nah, gimana nih Develop Gengs kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya teman-teman masih pada ingat gak sih sama kita? Kita siapa sih? Nah, oke teman-teman, aku Naufal dan teman aku Rizka selaku host PW Podcast yang akan menemani Develop Gang selama beberapa menit ke depan nih. Bener banget nih Nopal, apalagi di masa kayaknya sekarang nih kita lagi hektik-hektiknya nongkrong guys. Betul. Pastinya butuh refreshing dong. Iya, betul banget. Untuk menemani Develop Gangs yang mungkin lagi ngerjain laprak, lagi habis rapat atau lagi perjalanan menuju ke rumah. Nah, sekarang kita juga punya teman-teman mahasiswa baru PW angkatan 25 yang juga bakal nemenin kalian bareng aku sama Rizka nih. Bener banget Nopal. Nah, tapi sebelum itu Develop Guys jangan lupa nih untuk pantengin tiap episode dari PW Podcast di Spotify @PWPodcast HMGP UGM, Instagram @HMGP_UGM, dan juga YouTube Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan UGM. Bener banget Rizka. Develop Gang juga jangan lupa pantengin dan follow semua akun-akun HMGP tersebut ya. Wah Nopal, kita kan sekarang udah punya teman-teman dari angkatan 25 nih. Kalau udah punya adik tingkat gini jadi penasaran gak sih kayak mereka tuh asalnya dari mana, terus kayak pengalaman mereka tuh apa aja, sama mereka tuh punya prestasi-prestasi apa aja sih selama di SMA dulu. Waduh, bener juga ya. Contohnya bintang tamu spesial kita hari ini nih sudah hadir, yaitu Bagas. Halo semuanya. Selamat datang. Selamat. Oke, boleh kenalan singkat dulu Bagas, dari nama, asal, dari SMA juga, jurusannya apa, dan sedikit fun fact mungkin boleh di-spill ke Develop Gangs nih. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Iman Bagas Riyadi, bisa dipanggil Bagas. Aku asli Jogja, jadi warlock gitu ya. Jadi aku warga lokal UGM, dan aku asalnya dari SMA Negeri 8 Yogyakarta atau Dilema. Nah, mungkin fun fact tentang aku suka dengerin lecture kuliah gitu ya, misalnya kayak dari ITB apa dari mana gitu, tapi bukan buat belajar, tapi buat pengantar tidur gitu. Jadi biar tidurnya tuh penuh dengan ilmu. Oke. Jadi unik ya teman-teman, bener banget. Si Bagas ini jadi dengerin lecture buat pengantar tidur, sedangkan kita biasanya dengerin podcast atau bahkan dengerin musik-musik favorit kita ya Rizka, buat nemenin tidur. Nonton Minipin ya. Kalau masih kebetulan scrolling TikTok ya Rizka sampai tidur. Kalau Bagas ini dengerin lecture, wow keren sekali di Develop Gangs. Betul. Biar updated. Ya, benar. Oke, nah Bagas, kamu kan sekarang sebagai mahasiswa baru nih di UGM ya. Pastinya kemarin masih merasakan euforia dari pionir gak sih? Iya, betul banget. Nah, kira-kira menurut Bagas nih, pionir kemarin itu seru gak? Oh, pionir kemarin seru banget pokoknya. Seru banget atau seru banget aja atau seru banget? Seru banget Infinity. Wih, Infinity, ada Luar biasa, Infinity-nya nih. Well, Tapi kamu dari gugus apa sih? aku dari gugus Kusnadi Harja Sumantri 11. Kusnadi Harjo Sumantri 11. Itu di fakultas? Di fakultasnya kemarin di Fakultas Hukum. Oh, hukum. Justisia. Bagus ya kelasnya. Kelasnya ada AC sentralnya. Kelasnya sentral nih. Sentral nih. Oh, memang Pusat peradaban. Iya, pusat peradaban. Wah, tapi kamu punya cerita nggak sih tentang pionir kemarin, kayak sesuatu yang berkesan menurut Bagas sendiri? Iya, kalau pionir sih yang berkesan sih, aku ngerasa kayak ospek ini kan dulu kan namanya ospek ya sebelum pionir. Itu tuh kayak kak kelasnya tuh accepting banget gitu loh, welcoming banget gitu, dan ngerasa beneran kayak dimong gitu. Ngerasa kayak dianggap sebagai anak sendiri sama Kovas, terus sama pemandu. Soalnya kayak bantu ngisiin air, terus diingetin banyak hal, dikasih nasihat dan lain sebagainya. Jadi kayak buat Kovas pionir dan buat seluruh panitia pionir, I love you. Well. Sangat welcome ya menurut pionir ini. Emang pionir itu seru banget gitu. Kayak selalu ada euforianya tersendiri, ada vibe-nya tersendiri. Lagi pas penutupan kemarin. Wah, kalau masalah penutupan ini gimana nih menurut Bagas selebrasi tahun ini penutupan untuk pionir Gajah Mada 2025 ya? 2025. Iya, tahun ini nih keren banget. Gimana menurut Bagas? Kalau misalnya aku jadi stick itu udah jadi stick well done guys. Wow. Luar biasa. Sepanas itu ya berarti? Sepanas itu. Dari jam berapa nih kalau sebenarnya
aku udah datang ke sana jam 6:30. Tadi kan mulainya jam 7. Tapi selesainya itu adzan zuhur. Wow. Gitu. Sekitar 5 Wow. jam kamu Benar. dijemur di Benar. lapangan Pancasila. Pancasila. Simulasi padang mahsyar. Wah. Masya Allah. Simulasi padang mahsyar ya. Benar. Berarti Tapi sepanas itu. Sepanas itu. Oke. dari pagi sampai siang. Tapi Benar. tentunya terbalaskan hasil formasi yang Luar sangat biasa, keren. luar Jujur biasa, itu keren luar biasa. banget guys. Emang jujur luar biasa sekali sih Luar selebrasi biasa. tahun ini. Gila sih kayak wow. Formasinya juga lumayan bagus. Iya. Oke, nah tapi ngomong-ngomong nih, kan Develop Gengs mungkin udah lihat di sini kan ada Bagas dari PW angkatan 2025. Mungkin ada yang belum tahu nih kenapa sih kita tuh mengundang dia sebagai perwakilan dari PW angkatan 25. Nah, teman-teman, jadi Bagas sendiri ini merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi di PW nih. Karena nggak kaleng-kaleng, Bagas ini pernah mendapatkan berbagai penghargaan dari skala nasional sampai internasional. Wow, udah. Sebuat informasi aja nih teman-teman, si Bagas ini pernah meraih silver medal internasional geografi Olimpiade tahun 2025, medali perak bidang geografi Olimpiade Sains Nasional, medali emas Olimpiade Sains Nasional tingkat Yogyakarta, dan silver medal Olgenas Internasional Geolimpiade 2024. Kasih tepuk tangan luar biasa sekali ya bintang tamu kita kali ini. Wadah. Gila. Ini beneran menarik banget ya, makanya kita mengundang Bagas karena emang pastinya kita ingin Bagas ini ngasih tips-tips yang insightful kan Iya. buat teman-teman. Sharing juga gimana perjalanannya dan mungkin menginspirasi teman-teman bagi teman-teman yang ingin lebih lanjut untuk studi di bidang geografi nih. Khususnya di PW. Betul. Oke, nah Bagas tadi kan kita udah nyebutin beberapa penghargaan yang pernah Bagas raih. Nah, mungkin gimana sih proses Bagas dalam mengikuti perlombaan itu sampai di tingkat nasional dan internasional itu gimana Bagas? Buat aku prosesnya itu pertama kali kan kalau buat OSN itu kan biasanya tuh dari SMP itu udah ikut OSN. Nah tapi perjalananku untuk OSN itu baru mulai waktu aku SMA. Ketika aku kayak tertarik sama pelajaran geografi gitu. Terus karena kebetulan gurunya itu pembina Olimpiade, maka aku dimasukin ke tim Olimpiadenya sekolah. Nah dari situlah perjalananku dimulai. Nah terus prestasi pertama yang beneran bikin aku kayak wah ini beneran aku masuk geografi nih buat OSN-nya itu sebenarnya tuh Olgenas International Geolimpiade 2024. Wow. Berarti perjalanan Bagas ini dimulai dari Olgenas 2024. Iya, benar. Dan itu salah satu yang bikin aku pengen masuk PW karena aku kan datang ke expo-nya gitu. Oh, aku baru tahu ada jurusan namanya pembangunan wilayah gitu. Jadi aku kayak tertarik banget gitu. Wah, ini jurusannya gimana sih? Dia nerima dari jurusanku atau enggak? Terus kira-kira matkulnya gimana dan lain sebagainya. Nah, dari itulah aku mulai jatuh cinta dengan PW. Wah, keren. Karena PW, iya. Posisi buena. Jatuh cinta lewat Olgenas. Masya Allah. Nah, terus mungkin lanjut ke setelah Olgenas itu aku ikut di OSN tingkat kota, terus kemudian lolos ke provinsi, terus akhirnya lolos ke nasional, di mana nasional itu ada 100 siswa dari seluruh Indonesia. Wow. Seluruh penjuru pelosok negeri. Iya, benar. Nah, jadi 100 siswanya itu diseleksi di OSN menjadi 30. Jadi yang medalis cuma 30. Dan aku peringkat 11 dari 100. Wow. Itulah alasan aku hari ini pakai ini guys. Jadi ini jaket eksklusif cuma 30 orang yang dapat setiap tahun. Wow. Dan nggak mungkin ketukar karena ada nomornya. Iya, nomornya. Jaket apa? Namanya Tahu. jaket Togi, Ikatan Iya, Alumni Tim Olimpiade Geografi Indonesia gitu. Biasanya kalau anak-anak Togi pakai ini buat daki gunung. Tapi kalau aku pakai buat sunmore. Tapi emang dari desainnya ini emang cukup menarik buat daki gunung sih. Iya, Kayak jaket-jaket benar. yang buat daki gunung itu apa sih namanya? Buat adventure gitu loh. Iya. Adventure. Benar. Karena raincoat gitu. Iya benar, ini bisa buat banyak banget, ini bisa buat dos grip, Wow. bisa buat kompas, bisa buat Banyak ya apa. berarti itu ya? Ini bisa buat naruh botol. Oh iya. Jadi nggak perlu bawa tas. Kompartemennya emang banyak sih. Kompartemen, jadi kantong Doraemon gitu. Oke. Tapi di belakangnya ada kayak kantong gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Adanya ini apa namanya? Yang- Buat ngikat waist-nya gitu, biar kelihatan oke, hourglass oke. shape-nya. Wih, hourglass. Hourglass. Oke, Gitu. wow, gila keren banget. Tapi emang Keren. kalau anak-anak tua gini emang selalu khas dengan jaket yang merah Jaket merona ini ya. Jamer. Jamer. Oh. Jamer. Jadi Oh, istilahnya jamer. jamer. Enggak Bukan juga sih jamer. merah. doang. Oh, bikin doang. Oke. Bikin wow. doang. Tapi kamu tuh waktu ikut kayak olimpiade gitu pernah deg-degan atau kayak merasa kayak
Oh, deg-degan banget. Jadi itulah indahnya Olimpiade. Jadi Olimpiade itu penuh dengan drama gitu. Jadi kayak bahkan pertama kali aku menang medali perak di Olgenas itu aku masih ingat banget. Jadi pertama kali waktu pengumumannya kan udah perunggu udah enggak kan gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin deh, kayak kemarin nggak bisa dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kehujanan di lapangan. Nah 2024 kehujanan beneran. Oh iya, berarti hujannya badai lagi, nggak tanggung-tanggung. Jadi habis itu kan perak kan, pengumuman perak peringkat berapa ya? 10. Peringkat ke-9. Nah, waktu peringkat ke-8 dia itu kelewatan nge-scroll, jadi peringkat 7-nya kelihatan ada namaku gitu kayak wah, duluan nih. Jadi kayak ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Gak mungkin. Wah, gitu. Gak mungkin nge-spill duluan gitu. Dan Tidak fun sengaja fact, kesepil. Olgenas lebih susah dari International Geographic Oh iya? Olympia. Beneran, Kok sumpah. bisa? Itu Sama-sama konsensus, itu kayak semua anak Olimpiade tahu kalau Olgenas itu lebih susah. Kenapa? Oke. Karena waktunya nggak manusiawi. Beneran, iya. Emang berapa sih waktunya buat ngerjain soal? Kalau berita di skill dong. Kalau ngerjain soal kan misalnya tes lapangan ya. Jadi tes lapangan itu salah satu yang bisa dibandingin sama NGO. Kalau NGO tuh 5 jam. Nah, kalau Olgenas sih masih karena posnya ada 3. Kalau dipresentasiin sama jumlah soalnya ini gimana kira-kira Bagas? Soalnya itu juga lebih banyak Olgenas. Wow. Gitu. Dan fun fact, aku ketemu sama beberapa bule ya, orang asing dari Olgenas dan mereka ikut IGO juga. Terus kayak ini jadi Olgenas tuh bisa memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia gitu. Berarti memang soal-soalnya sudah terakreditasi secara internasional. Gak kalah sama ASEAN. IGO Ya, mungkin developer yang kepo-kepo soal Olgenas juga bisa mampir nih ke Instagram Olgenas ya, teman-teman. Olgenas. Benar. Oke. Nah, bisa ceritain nggak sih Bagas kayak struggle atau cara Bagas belajar bisa mencapai semua prestasi Bagas yang sudah disebutin tadi? Gimana cara Bagas belajar, terus bagi waktunya, ditambah dengan kesibukan Bagas waktu SMA juga kan, ikut les atau enggak, kayak gitu. Boleh di-share dong ke Develop Gangs nih, biar jadi kisah inspiratif bagi Develop Gangs. Mungkin belajarnya sambil tidur gitu. Atau metode belajarnya gimana gitu. Sebenarnya kisahku bukan nggak inspiratif banget ya guys ya, biasa aja lah sebagai seseorang yang ingin belajar geografi. Kalian juga bisa bahkan membuat kisah yang lebih inspiratif dari aku kalau misalnya pengen nyontoh aku. Jadi dulu tuh aku itu sempat down banget karena tahun pertama itu aku nggak lolos ke level nasional gitu. Sementara teman-temanku banyak yang lolos ke nasional gitu. Jadi aku beneran kayak down gitu. Aku gimana sih, aku ngerasa kayak gagal menjadi menjadi insan Olimpiade gitu kan. Nah, habis itu kan aku nasional nggak bisa. Terus aku cuman nyoba Olgenas aja, cuman ya nyoba-nyoba doang lah ya. Terus aku nyoba, kok bisa medali perak ngalahin teman-temanku gitu. Jadi berarti sebenarnya aku tuh bisa gitu. Terus akhirnya aku nyoba di tahun selanjutnya dan langsung berhasil ke nasional. Nggak tanggung-tanggung tembus sampai ke level tertinggi internasional. Ternyata gitu ya. Iya gitu ceritanya. Oke. My kisah. Nah, kalau dari strategi belajarnya aja nih. Strategi belajarnya aku lebih ke mungkin aku tuh suka ditutorin Kak. Jadi misalnya kayak suka diajarin gitu. Jadi aku suka banget nyatet karena catatanku itu yang paling panjang di antara anak-anak udah My kisah. Iya, jadi aku bikin catatannya tuh pakai buku akuntansi. Gede banget ya. Buku akuntansi yang kayak gitu terus habis berapa ya? 3. Wow. Habis 3. Udah buku segede Jadi, itu habis 3. Jadi aku nggak pernah jadi interners tapi aku bisa paham interners kayak gimana. Karena bukunya kayak gitu juga. Jadi aku cara belajarnya nyatet gitu. Terus pakai metode metode jadi kayak namanya Cornell method gitu. Jadi dikasih garis samping itu terus kasih catatan-catatan terus kesimpulan di bawahnya. Nah, itu dari aku. Tapi aku nggak ngelanjutin itu di kuliah guys, soalnya kalau bawa buku akuntansi diketawain nanti. Segede itu. Iya, mending bawa binder gitu. Tapi itu juga bisa diaplikasiin di binder juga nggak sih Bagas sebenarnya? Kalau metode-metode kayak gitu. Iya, bisa sih. Tapi kalau dari aku di binder mending biasa aja sih. Yang penting tulisannya rapi. Dan buat aku, saran aku buat kalian yang mau ke OSN atau mau ke IGU atau Olimpiade apapun, atau kalian mau belajar apapun, kalian sering-seringlah mencatat gitu. Dan memperhatikan penjelasan guru. Karena sering kali waktu Olimpiade itu yang muncul itu yang udah dijelasin sama tutor gitu. Jadi ya
aplikasikan lah. Jadi sering-sering kalian nyatet, sering-sering kalian menyimak, intinya biar kalian tuh bisa lebih paham gitu. Karena banyak orang yang nggak bisa kayak gitu ternyata waktu kelasnya mereka melakukan hal yang lain atau menyambi gitu ya. Nah, kalau kalian tipe orang yang seperti itu biasanya bakal cenderung gelagapan nih menjelang ujian. Nah, sementara kalau aku tuh kadang tuh malah sebelum olimpiade tuh udah nggak belajar lagi karena udah nyimak, udah nyatet gitu kan, ya udah refreshing lah 2-3 hari itu ya istirahat terus healing biar nggak burn out. Jadi kamu kayak ada pegangan buku sebenarnya hampir sama kayak semua anak olimpiade, jadi ada 2. Kalau buat aku tuh ada Geography and Integrated Approach atau GAIA, terus yang kedua tuh ada Cambridge ICGSE. Itu 2 buku itu kalau kalian pegang terus itu bakal kepake terus sih. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak punya buku pegangannya nih, nggak punya filenya nih misalnya, itu kalian bisa baca PPT atau presentasi karena tiap orang kan membuat PPT yang beda. Aku bikin PPT, terus tutorku bikin PPT, terus sebelumnya bikin PPT gitu kan. Itu isinya berbeda-beda dan dari kalian banyak baca PPT itu kalian bakal bisa lebih banyak menjawab soal olimpiade karena insight-nya lebih banyak gitu. Nah, dari segala metode-metode itu Bagas nih paling susah buat manajemen waktu belajarnya ini kira-kira waktu apa nih? Waktu gimana nih? Manajemen waktu belajar sebenarnya kalau dari aku dimudahkan dari sekolah ya, karena aku dikasih dispensasi sekitar 3-4 minggu sebelum SN. Jadi kesulitannya di situ. Kenapa kesulitannya? Karena aku punya banyak waktu kan. Kalau di sekolah kan ada bel pelajaran gitu kan, harus masuk, terus nggak boleh keluar sekolah. Nah, aku keluar sekolah aja boleh. Aku mau tiduran seharian di perpustakaan aja boleh gitu kan. Jadi terserah. Nah, itu tantangannya di situ. Jadi aku harus bisa manajemen waktu mandiri. Jadi aku bikin perencanaan buat hari itu, minggu itu sama hari menuju OSN-nya. Jadi H-30 aku tulis gede gitu. Terus aku jawabannya satu persatu, nih aku harus belajar ini bla 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 gitu sampai akhirnya ke OSN. Jadi itu beneran salah satu my tips buat kalian bisa sukses. Dan ini bantu banget untuk kuliah, guys. Berarti di breakdown satu-satu ya kegiatannya. Karena kalau kuliah kan lebih misalnya kayak misalnya jam 10 udah selesai kuliah gitu. Itu kan boleh kan keluar kampus gitu kan nyari makan. Kalau di sekolah kan nggak boleh, harus nunggu sampai jam 3 walaupun jam kos terus sampai akhir gitu kan. Nah, jadi kebebasan itu kalian harus bisa memanajemen waktunya, guys. Salah satu cara buat memanajemennya ikut olimpiade. Oh wow, rekomendasinya sangat wow. Berarti dengan memanfaatkan waktu-waktu kosong dengan mencatat atau mereview gitu ya, breakdown juga gitu. Oke. Nah, ternyata nih banyak banget dan keren banget ya perjalanan dari Bagas waktu mengikuti olimpiade dan meraih prestasi di perlombaan bidang geografi. Benar. Nah, di balik itu semua juga nih teman-teman, tentunya kan kayak ada doa dan dukungan dispensasi dari sekolah, terus dukungan dari tutor, memperhatikan tutor itu tentunya sangat membantu Bagas dalam meraih prestasi-prestasi tersebut ya. Benar banget. Nah, tapi tadi kan kita udah kayak ngomong tentang perjuangan Bagas nih di bidang olimpiade geografi. Tapi kita sekarang akan move lagi nih ke pembahasan tentang prodi tercinta kita, yaitu pembangunan wilayah, regional development. Bener, kayak kita tuh bakalan bertanya-tanya lebih lanjut tentang Bagas nih, kenapa masuk PW dan lain-lain. Coba dong Bagas, kalau Bagas masuk di PW ini lewat jalur apa sih? Jalur hoki. Jalur hoki, SNBP nggak ada hoki. Karena di SNBP juga Bagas kan tetap mempertahankan prestasi selama 3 tahun dan mengumpulkan itu medali-medali. Itu juga membantu banget buat SNBP. Jadi itu nggak ada teman-teman develop gengs namanya hoki itu nggak ada. Semuanya butuh perjuangan. Betul banget, betul setuju. Apalagi orang-orang yang bilang kalau masuknya tuh, aduh aku salah pencet. Itu nggak tahu ya. Pembohong. Itu kontroversial sih. Gak kontroversial, itu satu versi udah. Banyak yang saltiin gitu. Salah. Berarti SNBP. Kalau boleh tahu nggak sih kayak rata-ratanya berapa? Aduh, jadi kalau rata-rataku nggak setinggi sekolah swasta sih. Soalnya aku SMA negeri kan. Jadi kalau sekolah swasta misalnya kayak beberapa sekolah swasta gitu ya, misalnya yang ada di Jakarta, ada di Surabaya, itu tuh bakal ngatur nilai siswanya sampai 95, 96. Makanya kalau kalian lihat anak-anak yang di Academy of Champions itu dia nilainya bisa 95, 96. Iya.
terus ada yang nilainya 99, kok bisa ya? Aku juga nggak paham. Tapi kalau dari aku sendiri, aku nggak setinggi itu guys, jadi aku cuma 90,83. Jadi Itu tinggi sih Bagas. enggak, tapi kalau dibandingin kayak sekolah-sekolah lain yang mungkin ngatur nilai itu jujur itu rendah. Dan itu ketat gitu, jadi range kelasku dari 84 sampai 90. Jadi memang ketat. Gini sih kan tuh aku tuh di Twitter Iya. ada yang sampai 98 gitu kayak Benar. wow Ya, itu berarti rata-ratanya 100 semua ya nilainya ya berarti kayak gitu ya. Itu nilai rapor apa nilai pretest ya? Wih. Wais. kita 98 aja udah alhamdulillah ya. Iya. Ya ampun. Oke, nah tapi Bagas kan sekarang milih di pembangunan wilayah nih. Iya. Apalagi Bagas nih kayak dari SMA tuh maksudnya emang ke bidang Geografi, geografi. benar. Tapi kenapa sih jatuhnya itu ke PW? Kan di geografi juga ada 3 Iya, prodi ada kita. tiga. Jadi ya seperti yang aku udah ngomong tadi, sebenarnya aku itu pertama kali tahu tentang PW itu ya waktu Algenas itu, karena ada expo-nya itu. Jadi buat panet expo-nya well deh, tahun 2024 ya, panet expo-nya well gitu. Karena berhasil menjadikan menarik salah satu siswa masuk ke dalam prodi di geografi gitu. Jadi well gitu. Nah, jadi itu alasan pertama karena aku ikut expo itu dan tertarik. Nah, alasan kedua itu kan aku pernah ikut pelatihan daerah, pelatihan daerah buat KOSN, jadi kontingen daerah buat KOSN. Itu banyak tutornya tuh dari PW gitu. Iya. Angkatan PW. Iya, dari dosen PW aku pernah diajar Pak Dodi. Oh, Iya. pernah diajar Pak Dodi. Pernah diajar Pak Wow. Dodi gitu. Terus pernah dikasih bimbingan gitu. Terus banyak banget sih jujur dari PW, dari GEL, tapi memang kalau dari asistennya sendiri tuh lebih banyak dari PW gitu. Jadi ya oke, lebih tertarik ke situ. Nah, itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga tuh mungkin teknis. Jadi fun fact, aku itu jurusan IPS guys waktu SMA. Dan IPS itu teman-temanku itu nggak ada sama sekali yang garap laprak karena mereka semua soshum gitu. Jadi kayak aku doang yang ngelaprak 2, kalau misalnya semester 3 kali ya kan, 3 kali seminggu gitu. Jadi teman-temanku waktu weekend mereka bikin status pergi ke pantai gitu kan, healing apa ngapain gitu kan, aku ngepost story tentang ngelaprak di kafe. 2, 3, 4 0100 gitu. Gitu guys. Nggak pernah ngelaprak tapi asik. Iya, itu sih. Karena aku IPS jadi salah satu jurusan yang paling banyak sosialnya kan PW ya. Jadi aku tertarik ke situ karena aku lihat matkul GEL, jujur aku udah lihat fisika dia gitu kayak aduh pengen nangis gitu bawaannya kan. Sementara kalau KBJ aku sendiri jujur aku lebih tertarik ke PW aja karena memang secara umum geografi di SMA tuh lebih dekat sama PW guys, info. Oh iya. Iya, tapi makanya itu jadi yang memperbolehkan buat SNBP buat lintas jurusan itu cuma pembangunan wilayah, IPS dan kartografi. GEL tuh nggak boleh. Karena cuma satu saintek gitu, ada kena fisika kimia gitu langsung duar gitu kan. Tapi emang awalnya tuh pengen langsung ke PW atau sempet pilihan lain? Karena aku ngerasa kayak jurusan buat aku yang kayak IPS itu aku kemungkinan buat mendaftarnya ya paling dominan ya cuma ke PW doang karena aku ngerasa kayak aku sendiri tuh kayak berbeda gitu sama teman-temanku yang lain. Karena yang lain tuh kayak fokusnya misalnya kayak mau ke psikologi apa mau ke hukum itu kan udah terlihat jelas gitu ya. Sementara kalau saya kan agak nggak jelas gitu ya. Tersesat di jalan yang benar gitu. Nah, jadi PW itu tersesat di jalan yang benar. Tapi benar. Benar. Tersesat sampai Bapenas nanti. Amin. Tersesat sampai sukses. Amin. Tersesatnya membawa Bagas ke Bapenas. Benar. Amin. Minimal menteri lah. Itu ganti Pak Prabowo. Ahy. Enggak ya, tapi AHY bukan menteri Bappenas. Oh, Menteri yang ini Menko Infrastruktur sama Pembangunan Kewilayahan. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya sedikit nih Bagas. Kan Bagas kan tadi kan udah tertarik banget sama PW gara-gara sosialnya nih. Nah, kira-kira setelah masuk di PW selama berapa bulan ini? belum 1 bulan gitu. Belum. Udah 5 minggu ya? Oh, 5 minggu berarti. Ya, mungkin Iya, selama 5 5 minggu ini ekspektasi Bagas tuh terbalaskan nggak sama realita yang ternyata terjadi di lingkungan mungkin studi di PW ini? Melebihi ekspektasi. Ekspektasi? Iya. Gimana tuh coba ceritain dong? Aku
nggak mikir ada laprak waktu masuk di sini. Aku nggak mikirin laprak sama sekali. Jadi kayak ngeliat laprak Jadi sebelumnya bahkan nggak tahu kalau ada laprak gitu ya di IPW. tahu, cuman tahu. aku nggak mikir itu, tidak berpikir secara itu karena aku kan juga sibuk belajar buat IQ gitu kan. Jadi aku nggak terlalu baca apa kayak misalnya matkul atau tanya ke cutting gitu tentang pengalaman mereka gitu kan. Tapi ternyata maduan, gitu lah, tidak perlu kata-kata. Istilahnya nama laprak ya gitu. Iya gitu. Tapi memang guys. kultur shock banget sih. Sebagai orang yang dulu juga IPS gitu. Emang kayak ini laprak ngapain? Kita harus ngapain gitu. Harus ngapain? Padahal kita orangnya emang Iya. sukanya hangout, malah disuruh Iya, laprak. disuruh Iya. laprak. Nggak cocok banget, nggak Gak cocok apa-apa, banget. gak apa-apa. Jadi biar kalau bertemu itu bisa apa namanya saling diskusi. Oke, Jadi poin hangoutnya itu ya. bermanfaat. Iya, Iya. hangout sambil buka laptop. Iya, sambil buka laptop. Ya ampun. Tapi waktu ngelaprak itu memang waktu-waktu paling asik ya. Soalnya kalau kita itu sebenarnya sedang dihadapkan dengan sesuatu yang serius itu segala sesuatu akan jadi lucu. Iya gitu. Oh iya. Iya. Kamu lapornya sama siapa emang? Lapraknya sama biasanya sama teman-teman PW sih. Kita ke kafe gitu gimana gitu biasanya barengan gitu. Info laprak gitu langsung pada meluncur Asik ya. gitu ya. Karena kalau kayak gitu aku bisa tanya gitu karena kan aku agak ini ya. Aku banyak lebih pintar daripada aku guys di PW gitu. Jadi kita bisa sharing gitu, bertukar informasi. Oke. Tapi kamu ada niatan semige itu nggak ada ya? Apa? Semige. Oh jangan dong, tidak terpikirkan sekali. berarti Sama PW sekali ya? tidak Oh, ini terpikirkan. Iya. Oke. Alhamdulillah berarti Ariska, alhamdulillah. Jangan sampai kehilangan. Ya, berarti Jangan Develop sampai Gangs Bagas ini kehilangan. udah Iya. sangat cinta dengan PW ya, Develop Benar. Gangs. Iya, iya. Wow. Nggak ada yang berkurang ya di PW angkatan Iya. 25 ini. Amin. Amin. Oke, nah tapi Bagas nih selama kuliah di PW mungkin ada plan nggak kayak mau ikut apa aja gitu organisasi atau kepanitiaan? Kalau kepanitiaan sih mungkin Olgenas ya. Terus Wow, saya pengen Olgenas. daftar PJS gitu. PJS. Kalau boleh tahu PJS itu apa tuh? Penanggung jawab soal. Oh, jadi dikarenakan Bagas ini juga pernah meraih medali saat Olgenas juga Iya. sekarang ingin berkontribusi untuk Gitu. membuat soalnya. Biar bisa bikin video before after. Wih, tujuan Bagas keren. Berarti mau bikin soal-soal yang sulit-sulit kayak yang pernah dikerjain gitu Ya ya? itu yang paling bisa. mau menyiksa peserta. Dengerin nih, teman. Tapi nggak ada soal Olgenas yang nggak menyiksa guys. Oh emang iya? Iya Langsung benar. menyiksa itu berarti ya? Iya. Emang nggak ada yang levelnya kayak level 1 gitu? Nggak langsung kalau nggak cuan tuh level apa? 5. Wah, itu aku udah sampai Iya. Udah minumnya udah banyak. udah sampai nangis. Iya itu makanya jadi itu bisa bikin biar. Kalau yang lain-lain gitu selain Olgenas gitu kira-kira ada nggak Bagas? Paling susah tuh Olgenas. Tapi memang kayak kalau kepanitiaan kalau kayak organisasi mungkin aku tertarik buat YLI atau Young Leaders for Indonesia Oh. gitu, mungkin sih. Terus mungkin UPI juga atau Oh, iya. penelitian ilmiah interdisipliner gitu. Mungkin itu dulu jangan banyak-banyak soalnya ada lapruk. Wow. Lapruk. Benar. Emang harus kontrol diri juga sendiri. Kontrol diri. Mana- Kalian harus bisa menyesuaikan diri kalian sama kegiatan kalian. Kalau kalian memang bisa banyak dan harus banyak gitu ya boleh. Tapi kalau kalian aduh aku nggak bisa nih harus bisa kontrol ya. Terserah kalian deh. Kalian kan tahu diri kalian sendiri. Sebaiknya. Oke, jadi kan kalau selama kuliah Bagas ini pengen ikut banyak organisasi. Iya. Apa tadi UPI? Iya. UPI udah besar belum Udah. Bagas? Oh udah. Semoga terima ya. Iya amin. Semoga Oh, terima, belum semoga pengumuman? terima. Iya. Semoga keterima dan setelah keterima kan mungkin langsung ini ya berdinamika bareng Iya, pastinya berdinamika. melanjutkan studi Benar, juga. Nah benar. mungkin setelah studinya selesai atau lulus nih, nah Iya. dengan karir Pet Bagas yang Aduh. di dunia geografi ini kira-kira, ya kira-kira nih mau lanjut studinya kemana atau mau Iya. ngambil kerja di mana itu udah ada bayangan belum sih Bagas? Di semester 1 ini nih bayangan Bagas tuh gimana? Oke, ya kalau bayangan aku sih sebenarnya aku pengen mulai kerja dulu ya mungkin di instansi pemerintah. Jadi kayak Bappenas atau mungkin kayak Kementerian Lingkungan Hidup atau mungkin ya jurusan-jurusan yang mungkin agak ya dalam tanda kutip template ya buat anak PW gitu. Nah, karena aku ngelihat di beberapa instansi pemerintah itu mereka ngasih beasiswa buat ke luar negeri juga buat Oh iya, pegawainya wow. gitu kayak Bappenas ada namanya Otto Bappenas terus masih ada banyak beasiswa lainnya yang diberikan oleh instansi pemerintah jadi aku tertariknya itu. Nah kalau buat S2-nya kemana aku masih belum terlalu tahu ya karena S1 kan buat belajar general dulu ya pemohon Iya, wilayah itu benar, apa. Tapi aku jujur tertarik sama yang hubungannya sebenarnya agak nyerap teknik sih karena kayak planologi terus perencanaan kota aku sebenarnya suka sama itu.
tapi PW buat basicnya dulu, karena kalau PW itu memang belajar semua hal itu lebih komprehensif gitu kan. Dan jadi nanti kalian bisa jadi apapun yang kalian inginkan spesialisasinya setelah PW gitu. Pelan-pelan dulu ya teman-teman. Pelan-pelan semester 1 bro, semester 1 Masih awal masih banget ya. awal, masih awal. Masih awal. Masih babak pertama. Belum Sambil extra time. nunggu. Jangan extra time. Wih. Iya. Kalau bisa Jangan dong, sebelum jangan extra time dong. Peluitnya, Jangan, peluit, jangan. peluitnya sebelum 90 menit. Jangan extra time. Extra time itu sangat menyiksa deh, sangat capek. sangat Oh, capek. jangan extra time. Jangan extra time. Apalagi penalti. Wah, jangan sampai juga itu, jangan sampai juga. Jangan gitu. Jadi serius, yang penting pelan-pelan sambil menemukan potensi diri kita tuh apa. Betul. Oke, last nih Bagas. Mungkin Yeah. boleh kasih pesan kecil nih buat teman-teman Develop Gangs. Mungkin apa yang Pesan disampaikan kecil. dan juga buat diri sendiri boleh. Oke, mungkin buat diri sendiri dulu ya kan. Kamu sudah melakukan banyak banget buat sampai ke titik ini. Jadi apresiasilah dirimu sendiri. Tapi nggak usah ngeluarin duit yang banyak buat apresiasi. Jadi atas nama apa namanya self care gitu ngeluarin duit banyak nggak perlu. Nah, ya, kalian bisa senang dengan duit yang sedikit. Gitu. Apresiasi kecil ya. Apresiasi kecil, apresiasi besar. Apresiasi kecil besar tetap bermakna dong. Iya, tentunya. benar. Senangnya besar-besaran, dananya kecil-kecil. Wih. Wih, keren kata hari ini kata-kata Kata-kata hari hari Itu ini. terinspirasi dari lagunya Sal Priadi. Cintanya Senangnya- besar-besaran. Oh, cintanya Iya. besar-besaran, Meski mesranya Kecil-kecilan. kecil-kecilan. Kalau Bagas senangnya besar-besaran, dananya kecil-kecilan. Oke, Iya. teman-teman Develop Gangs itu kata-kata Tunggal dari ini. Bagas Tunggal untuk ini. Develop Gangs hari ini. Oke. Nah, mungkin nggak terasa nih kita juga udah berbincang banyak banget dan seru banget sama Bagas karena tapi nggak hanya seru tapi tentunya pembahasan kali ini sangat menarik dan insightful karena kita jadi tahu nih kayak perjuangan teman-teman dari PW angkatan 25 ini gimana dan juga Iya. mereka nih ikut olimpiade tuh kayak gimana serta gimana perjuangan mereka tuh saat bisa meraih prodi pembangunan wilayah. Oke. Iya, jadi tapi sayang sekali nih teman-teman. Tadi ini juga merupakan pembahasan terakhir kita di episode kali ini. Terima kasih Bagas udah menyampaikan waktunya, udah menyempatkan waktunya, udah menyampaikan seluruh ceritanya yang inspiratif buat teman-teman Develop Gang dan juga seluruh Develop Gangs yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini tentunya. Terima kasih juga. Dan jangan lupa teman-teman Develop Gangs tetap pantengin terus ya Spotify dari kami yaitu @pwodcast_hmgp_ugm dan Instagram kami @hmgp_ugm dan YouTube Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan UGM. Tetap pantengin terus, follow dan hidupin loncengnya biar tahu kalau ada notifikasi terbaru dari kami yang pastinya sangat menarik sekali ya Rizka. Jangan lupa share, repost, like ke teman-teman kalian semuanya sebarin. Iya. Pokoknya sampai Oke. FYP guys. Sampai Iya, sampai FYP, FYP. benar. Bantu share ke teman-teman kalian biar Wow. teman-teman kalian juga mendapatkan insight yang sangat menarik juga dari bintang tamu kita yang sangat menarik juga dan tentunya Bagas. Terima kasih Bagas sekali lagi. Kalau aku lebih ke mendorong ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman Develop Gangs. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih Bagas.